Shalom, pria-pria tangguh, jemaat Gia Condrokusumo, juga sahabat, yuk mengajar dimanapun saudara boleh berada. Saya yakin dan percaya, oleh karena penyertaan Tuhan, pertolongan dan pemeliharaan Tuhan, kita ada sampai dengan malam hari ini. Bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk kita boleh beribadah meskipun masih dilakukan secara online. Tetapi biarlah ini tidak mengurangi sukacita kita untuk terus cari Tuhan dalam setiap firman yang akan kita pelajari bersama. Sebelum kita akan mulai pembelajaran akan kebenaran firman Tuhan malam hari ini, marilah kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Tuhan yang kami sembah dan kami tinggikan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur Tuhan, karena kami masih diberi kecepatan untuk kami terus cari Engkau melalui kebenaran firman Tuhan yang malam hari ini sebentar akan kami pelajari bersama. Melalui renungan ibadah online pria Kristen Gereja Esa Masjid Condrokusumo, kami mau dan kami siap diberkati malam hari ini. Urapi hamba-Mu yang lemah dan kecil ini Tuhan, menjadi saluran berkat-Mu yang luar biasa bagi siapapun yang menyaksikan ibadah online ini disiarkan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, tema gereja kita pada bulan ini adalah karakter Kristus. Ada banyak karakter Kristus yang dapat kita gali, kita pelajari, kita teladani. Salah satunya adalah kerendahan hati. Dan untuk renungan kita pada malam hari ini terambil dari kitab Lukas pasal 14 ayat yang ke-11. Kita akan baca bersama Lukas 14 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Kata rendah hati di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, di sana dikatakan bahwa rendah hati adalah hal atau sifat yang tidak sombong atau tidak angkuh. Jadi bisa dikatakan mereka yang memiliki kerendahan hati adalah mereka yang tidak sombong, tidak angkuh. Sebagai manusia sudah menjadi kebiasaan bahwa mereka senantiasa selalu ingin dipuji, selalu ingin diperhatikan, diprioritaskan, dihargai. Bahkan mereka tidak mau untuk disepelekan ataupun direndahkan. Manusia cenderung meninggikan diri dan mereka cenderung merendahkan orang dibanding dirinya. Bahkan di zaman modern, zaman-zaman saat ini, di mana manusia diberikan berbagai macam kemudahan, di mana manusia semakin bisa berinteraksi satu dengan lain tanpa dipisahkan oleh jarak, di mana teknologi sudah mampu mempertemukan satu individu di satu tempat dengan individu di tempat yang lain. Sepertinya manusia tidak perlu lagi berinteraksi satu dengan lain secara tatap muka, secara bersosialisasi seperti pada zaman-zaman di era-era sebelumnya. Kebanyakan mereka berpikir dengan apa yang mereka sanggup kerjakan, mereka bisa lakukan apa saja yang mereka mau.
mereka seperti tidak butuh orang lain. Mereka menjadi cenderung lebih egois. Orang-orang yang dalam tanda kutip sombong kebanyakan memandang bahwa rendah hati identik dengan kelemahan. Dirasa rendah hati akan membawa mereka turun pamor, turun gengsi, ataupun turun wibawa bagi mereka yang memiliki pangkat atau kekuasaan. Tetapi sebenarnya kerendahan hati bukanlah berbicara masalah penampilan ataupun apa yang tampak. Tetapi jauh lebih daripada itu, kerendahan hati berbicara tentang sikap hati kita. Sikap hati kita yang benar, yang memposisikan diri kita tidak lebih tinggi ataupun tidak lebih baik daripada orang lain. Bisa menerima kelemahan orang lain, kekurangan orang lain, apa adanya. Tidak memandang mereka rendah, tapi justru memandang orang lain dengan tulus hati, sebagaimana mereka adanya. Inilah sifat yang harus kita miliki sebagai pengikut Kristus. Sebab Tuhan Yesus sendiri telah memberikan teladan hidupnya kepada kita. Mari kita baca di dalam kitab Filipi 2 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. Mari kita buka bersama Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-6 sampai dengan ke-9. Demikian firman Tuhan. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa sebagai hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Amin. Orang yang memiliki kerendahan hati biasanya dapat dikenali dengan ciri-ciri yang ada di dalam sikap yang dia miliki. Ada beberapa ciri-ciri yang mereka miliki bagi orang yang memiliki kerendahan hati. Yang pertama, ia tidak sombong. Ia tidak merasa lebih baik dari orang lain. Orang yang memiliki kerendahan hatian biasanya adalah orang yang memiliki sikap apa adanya. Tidak semena-mena, tidak mudah menghakimi orang lain. Coba kita camkan, apakah kita sudah memiliki sikap ini, yaitu tidak sombong? Perumpamaan tentang orang yang sombong dapat kita pelajari di dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat 9 sampai dengan 14, di mana di sana diceritakan tentang perumpamaan orang Farisi dan pemungut cukai. Mereka berada di bait Allah, mereka berdoa. Tetapi yang membedakan antara dua orang ini adalah sikap mereka di dalam menghadap Tuhan. Ketika mereka berdoa kepada Tuhan, mereka berbeda. Orang Farisi menganggap dirinya lebih baik dari si pemungut cukai itu. Mereka merasa hidupnya lebih suci. Mereka sudah berpuasa. Mereka sudah bayar persepuluhan. Mereka tidak berzina, tidak merampok, tidak melakukan perbuatan-perbuatan tercela. Pemungut cukai tersebut merasa dirinya tidak layak dibandingkan orang Farisi
Pemungut cukai merasa dia banyak dosa, sehingga untuk menghadapkan wajahnya ke langit saja tidak berani. Dia menepuk-nepuk dadanya, dia merasa tidak layak. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Kemudian yang kedua, ciri yang ada, yang terdapat di dalam orang-orang yang memiliki kerendahan hati adalah mereka berani mengakui kesalahan. Kita butuh cermin untuk melihat wajah kita. Kita butuh orang lain untuk mengoreksi hidup kita. Orang tua, mungkin anak, sahabat, kakak rohani, bahkan pendeta sekalipun adalah orang-orang yang ada di sekitar kita, di mana dari merekalah kita bisa mendapatkan masukan, saran, koreksi, ataupun kritik sekalipun ketika kita melakukan kesalahan. Ketika seorang ditegur ataupun diingatkan, ada dua respon yang akan dilakukan oleh seseorang. Yang pertama, jikalau mereka memiliki kerendahan hati, dia bisa menerima teguran tersebut, dia bisa menerima kritik tersebut, dia bisa menerima saran tersebut. Mungkin dengan seksama dia akan menimbang apakah kritik, saran, dan koreksi tersebut akan membangun dirinya, atau bahkan sebaliknya akan menjatuhkan dirinya. Tetapi ia tidak serta-merta menolak akan kritik, saran yang dia terima. Berbeda dengan orang yang memiliki sikap yang sombong. Begitu ia menerima teguran, bahkan saran yang diberikan oleh orang-orang dekat mereka, dia langsung menolak. Tidak bisa terima secara mentah-mentah. Dia berontak bahkan. Dari sini, sikap ketika seseorang menerima kritik, saran, masukan, itu dapat dibedakan ketika dia merespon akan hal tersebut. Mari kita buka di dalam Amsal 11 ayat yang kedua. Amsal 11 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh. Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Jika seseorang angkuh, orang yang gak mau koreksi diri, orang gak mau ditegur, gak mau diberi saran, masukan, maka tiba juga cemoohan. Tetapi bagi mereka yang memiliki hikmat, dapat menerima saran, teguran, kritikan, memiliki sikap yang rendah hati, maka hikmat itu ada padanya. Seringkali banyak orang hanya oleh karena gengsi, orang tidak mau mengakui kesalahan sendiri. Tidak usah jauh-jauh, dalam hubungan keluarga, hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak, hubungan saudara satu dengan yang lain, hanya karena gengsi, satu tidak mau mengalah ataupun mengaku kesalahan. Dan dikatakan di dalam Amsal pasal yang ke-28 ayat ke-13, di sana dikatakan, siapa yang menyembuhkan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa yang mengakui dan meninggalkan akan disayang. Iya, bagi mereka yang tidak mau mengakui kesalahannya, termasuk golongan orang yang tidak beruntung. Tetapi bagi mereka yang mau mengakui kesalahannya, ia akan disayangi. Dan ciri yang ketiga bagi orang yang memiliki sikap rendah hati adalah mereka mau belajar
dan diajar. Di dalam Amsal pasal yang pertama, ayat yang ke-8 dikatakan, "Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu." Proses belajar dan diajar tidak hanya didapatkan dari bangku sekolah, dari dunia pendidikan formal, tetapi yang terlebih adalah proses yang didapatkan dari sekolah kehidupan itu sendiri. Hari lepas hari, di dalam keluarga, di dalam berinteraksi dengan orang lain, hari lepas hari adalah sekolah kehidupan yang harus dijalani bagi setiap orang untuk boleh membentuk dirinya menjadi pribadi-pribadi yang memiliki kerendahan hati. Besi menancapkan besi, orang menancapkan sesamanya. Itulah untuk mendapatkan sikap hati yang rendah hati memang perlu proses, perlu gesekan. Besi menancapkan besi, orang menancapkan sesamanya. Seringkali satu orang dengan orang lain terjadi gesekan hanya karena masalah yang sepele. Orang tua dengan anak mengalami hubungan yang kurang harmonis hanya karena masalah yang sepele. Seorang sahabat menjadi renggang hubungannya hanya karena masalah yang sepele. Karena apa? Satu dengan yang lain tidak bisa rendah hati. Mereka mempertahankan ego dan gengsinya. Dan itu semua membuat dampak yang kurang baik dalam hubungan mereka. Marilah kita akan terus belajar menjadi pribadi yang rendah hati. Dan biarlah hanya Tuhan saja yang dimuliakan dalam kehidupan kita, dalam segala aspek hidup kita. Menutup renungan malam hari ini, kita akan bersama-sama membaca dalam Amsal 22 ayat yang keempat. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita akan berdoa bersama, mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan yang sudah kita pelajari bersama malam hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini. Kembali kami boleh diingatkan, kembali kami boleh ditegur Tuhan, agar kami bisa meneladani Engkau Tuhan, agar kami boleh belajar terus untuk kami boleh memiliki kerendahan hati Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jikalau selama ini kami terlalu sombong atas diri kami, kami terlalu sombong atas keberadaan kami. Semua yang kami peroleh, semua yang kami miliki, semua yang kami alami, semuanya oleh karena kasih dan karunia yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk malam hari ini Tuhan. Firman-Mu sudah memberkati kami semua. Dan biarlah kami terus menjadi pribadi-pribadi yang terus berproses, semakin merendahkan diri kami di hadapan Engkau, dan biarlah Tuhan saja yang semakin dimuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucapkan syukur.